Aku selalu lihat, kalau di awal perkuliahan kan pasti dibagikan SAP ya. Tracking selalu sih kayak kemana sih uang-uang kita digunakan, kemana uang kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Simpadis 2024 di sesi Prodi Gizi Kesehatan. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Saya Anisya Rifatul Mujahida dari Gizi Kesehatan Angkatan 2023 dan di sini aku mau sharing-sharing nih sama narasumber keren kita nih dari Gizi Kesehatan Angkatan 2022. Boleh perkenalan dulu Kak dengan Kak siapa? Halo, aku Lutfia Cahyadina dari Prodi Gizi Kesehatan Angkatan 2022. Bisa dipanggil dengan Kak siapa? Teman-teman biasanya panggil aku Lutfia atau Via? Oke, Kak Lutfia, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Eh, Kalau angkatan 2022 berarti tahun ini masuk semester 5 nih ya Iya. Kak. Bagaimana nih kesibukannya di semester 5? Kesibukan di semester 5 ya. Kalau kesibukannya sekarang, mungkin kalau dari sisi, eee, mata kuliah perkuliahannya itu nggak sebanyak kayak di semester-semester sebelumnya ya. Cuman, buat tugas-tugasnya sih yang, banyak, terus kayak kesibukan akademik juga, lumayan. Semangat ya Kak. Iya. Langsung saja mungkin ya, karena sudah banyak pertanyaan nih dari mahasiswa baru angkatan 2024 dari GISI nih, mengenai pertama mungkin dari anak Amis nih, kayak dia bertanya gimana sih cara dapatkan nilai A. Nilai A ya, kalau aku sendiri sejujurnya nih ya, sebuah disclaimer karena aku sendiri nggak punya banyak buat nilai A. Jadi, mungkin tips yang bisa aku berikan ini kayak apa sih usaha aku yang aku lakukan buat menambah nilai A aku. Jadi kalau dari aku sendiri itu, aku selalu lihat, kalau di awal perkuliahan kan pasti dibagikan SAP ya. Nah, itu aku lihat dulu persentase dari penilaian-penilaiannya. Jadi kayak UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, kuisnya berapa, praktikumnya berapa, pokoknya tugas-tugas yang masuk ke dalam persentase penilaian itu aku lihat. Nah, jadi itu tuh ngebantu aku buat memperkirakan beban dari setiap penilaian ini tuh nantinya bakal berapa sih kayak gitu, seberapa berat gitu. Nah, terus buat aku sendiri UTS UAS itu eh apa ya? Aku sendiri tuh kayak kesulitan gitu loh buat memaksimalkan di situ gitu. Jadi apa ya? Selain belajar buat ujian, aku tuh memaksimalkan di nilai-nilai pendukung lain kayak tugas, praktikum, kuis itu aku merasa dari penilaian-penilaian itu tuh aku bisa lebih memaksimalkan nilaiku gitu karena kan itu sesuatu yang bisa dipersiapkan lebih baik terus kayak dikerjakan gitu kan. Jadi itu yang apa ya yang aku lakukan buat mengejar nilai A aku sih. Ya, jadi kayak lihat SAP dulu untuk Mm-mm. nentuin presentasi mana ya sih yang besar, terus bisa fokus ke itu ya Kak. Mm-mm. Kemudian lanjut nih pertanyaan ke selanjutnya ya Kak. Oke. Itu seberapa penting sih ikut UKM dan sebaiknya ikut UKM itu di semester berapa sih Kak? Aku sendiri nggak bisa memukul suatu hal, kayak UKM itu penting dan tidak penting ya, karena itu balik lagi ke tujuan apa sih yang seseorang itu apa ya, tujuan dia ikut UKM itu apa, karena kan bisa jadi untuk memperluas relasi, atau untuk menambah skill, atau lain-lainnya dan sebenarnya tujuan-tujuan itu tuh bisa dicapai di selain UKM juga gitu. Jadi UKM itu hanyalah suatu opsi jalur atau apa ya kesempatan yang tersedia di UGM untuk tujuan-tujuan kamu itu. Jadi balik lagi kayak tujuan apa sih yang kamu pasang atau kamu pertimbangkan untuk ikut UKM. Nah, terus UKM itu penting atau enggak untuk itu, UKM itu salah satu kesempatan yang bisa kamu ambil. Jadi kayak gitu sih kalau menurut aku. Terus, di samping penting atau tidaknya, yang justru jadi penting itu adalah, kamu mau seberapa berkomitmen di sana sih, seberapa kamu bertanggung jawab, terus seberapa kamu aktif. Soalnya kalau kamu nggak bertanggung jawab, kalau kamu nggak berkomitmen, kalau kamu nggak
aktif di UKM itu, maka UKM itu jadi sesuatu yang justru jadi beban doang gitu loh, karena kamu jadi harus memikirkan si UKM itu, tapi tujuan kamu nggak kecapai. Jadi balik lagi ke itu sih. Iya, berarti tujuannya ya Kak. Kalau sekedar ikut UKM cuma ikut-ikut teman kayak gitu, mungkin Itu bisa di skip aja. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, itu tentang manajemen waktu nih Kak. Bagaimana sih strategi manajemen waktu yang efektif selama kuliah supaya tidak merasa keteteran nih dengan tugas, kemudian ujian, kemudian aktivitas non-akademiknya? Terkait manajemen waktu, pertama yang aku yakini adalah setiap orang itu punya waktu yang sama. Jadi semua orang itu satu harinya itu sama-sama 24 jam. Baik itu orang itu aktif banget atau orang itu nggak aktif, itu semua orang tuh punya 24 jam yang sama gitu. Tapi itu bukan berarti jadi tolak ukur ya, kayak wah kami cuma punya waktu yang sama tapi kok dia bisa seberprestasi aku seberprestasi itu sedangkan aku cuman kayak gini-gini aja, atau aku baru mulai gitu. Itu nggak bisa ya, nggak bisa jadi tolak ukur kayak gitu, karena kan setiap orang balik lagi punya titik start yang berbeda. Jadi kalau berkaitan sama manajemen waktu itu ya dilihat tadi 24 jam itu lebih ke kayak gimana sih cara memanajemen waktunya, gimana sih cara memaksimalkan waktunya. Jadi mungkin tips yang bisa aku kasih untuk manajemen waktu sejauh ini itu aku list apa aja yang aku punya. Jadi kayak dari akademik apa aja, tanggung jawab non akademik itu apa aja. Terus habis itu aku bakal bagi waktunya, aku skala prioritasin kayak mana sih yang harus aku duluin, mana sih yang aduh ini bisa kerjaan ini dulu nih baru yang ini, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus habis itu kalau aku lagi banyak kerjaan yang pokoknya harus aku harus aku tok gitu, pokoknya waktu yang ada itu aku maksimalin, aku efektifin. Jadi kayak timeline itu diikuti, pokoknya aku punya target kayak hari ini aku harus menyelesaikan ini, hari ini aku harus menyelesaikan ini. Itu kalau aku padat ya. Kalau memang lagi luang ya itu aku kerjakan pelan-pelan gitu, tidak seburu-buru kalau lagi padat. Baik, jadi kayak ada skala prioritasnya gitu ya Kak, biar supaya kegiatannya itu tersusun secara rapi, terlaksanakan semua gitu. Mungkin lanjut aja ya Kak. Nah ini tentang mencatat nih Kak, kan beberapa apa itu rata-rata dosen kan menjelaskan materinya itu secara cepat gitu, terus catatan pas di kelas itu nggak rapi-rapi banget. Nah sebaiknya itu disalin atau gimana ya Kak? Mungkin ada saran dari Kak. Oke, tadi mencatat dan mengingat ya. Kalau mungkin balik lagi ke mengingat, jadi pertama catatan penting, jangan berusaha buat menghafal secara cepat. Jadi target pertama itu adalah berusaha untuk paham dulu. Paham apa sih yang dosen sampaikan tuh, paling nggak kita paham dulu. Jangan berusaha buat ngehafal secara langsung apa yang dosen berikan yang cepat itu tadi. Terus kalau buat mencatat, tipsnya itu adalah kan kita dikasih SAP dulu nih, materi apa aja sih yang mau disampaikan, dosennya siapa aja sih, kayak gitu. Itu kita harus tahu dulu itu. Terus habis itu biasanya dari kakak tingkat nih atau bahkan dosennya itu biasanya kasih dulu materi yang mau disampaikan. Kita bisa baca materinya dulu, kita lihat dulu apa sih yang mau disampaikan nanti. Nah, kalau kita udah baca dulu, kita bisa tuh sambil bikin catatan kasarnya. Nah, karena udah ada catatan kasarnya, nanti di kelas kita bisa lebih mudah memahami, kayak menangkap apa yang dosen katakan itu, kita jadi lebih terarah. Terus habis itu kita bisa dalam melengkapi catatannya tuh bisa lebih catch up gitu, lebih kayak bisa mengejar apa yang diucapkan dosen. Jadi penting sih menurut aku buat paling nggak tahu dulu apa yang mau disampaikan. Setuju banget nih kayak ada gambaran dulu gitu. Jadi pas kelas itu udah ada kasarannya. Iya, terus nggak nganggung. Iya, betul. Mungkin selanjutnya ini dari untuk tips manajemen uang Kak. Nah itu ada saran kah dari Kakak? Aduh, kalau soal manajemen uang dari aku sendiri ini masih PR yang gede banget sih, karena
uang, apalagi apa ya, uang dari apa ya, ini kan uang yang dikasihkan orang tua buat kita selama hidup jauh dari orang tua gitu ya, buat anak rantau ya. Jadi kayak ini tuh suatu PR yang besar banget sih. Jadi kayak terus kayak aku jujur masih kayak kesulitan, tapi mungkin yang bisa aku kasih itu tracking selalu sih, kayak kemana sih uang-uang kita digunakan, kemana uang kita pergi gitu ya. Terus habis itu utamakan dulu yang pokok-pokok kayak mungkin bayar kos, terus uang transportasi, uang makan, terus habis itu pokoknya itu semua di list, dicatat gitu. Terus kalau misalnya kamu ada barang-barang yang kayak di luar kebutuhan, kayak aduh aku pengen ini atau pengen ini, itu bisa dibeli di akhir bulan. Jadi kalau kamu dari uang 1 bulan itu masih ada sisa, baru kamu bisa belanjakan kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi kayak itu bisa apa ya, ngebantu banget aku buat apa ya, tidak menekan impulsif aku, walaupun aku tetap impulsif ya gitu. Terus habis itu kalau kamu bisa lebih rinci lagi, kamu bisa buat persentase dari apa ya, berapa persen yang bisa digunakan untuk pokok, berapa persen yang bisa digunakan untuk jajan dan lain-lain gitu. Setuju banget sih Kak. Jadi untuk keinginan itu jangan diprioritasin, jadi kayak untuk kebutuhan utamanya dulu, keinginannya itu kalau ada sisa dari kebutuhan utamanya yang sudah terselesaikan gitu, uang kebutuhan utamanya yang sudah terselesaikan. Mungkin lanjut aja ya Kak untuk tips dan trik bagi pengguna fitur baru pendukung belajar nih Kak, kayak Canva, Spreadsheet, kemudian PowerPoint, itu gimana ya sih Kak dari Kak? Oke. Waktu awal aku masuk kuliah, ini juga jadi hal baru buat aku. Jadi kayak, wah ternyata di perkuliahan ini semua orang pakainya fitur perangkat-perangkat kayak gini. Jadi kayak semua dikerjakan pakai Google Dokumen, terus semuanya dikerjakan pakai spreadsheet, terus Canva buat semua desain pakai Canva. Pokoknya perangkat-perangkat yang bisa kita kerjakan secara berkelompok gitu kan, jadi bisa sharing. Itu aku pokoknya buat tipsnya adalah learning by doing. Jadi kayak kamu belajar sambil mengaplikasikan gitu. Jadi kalau cuman belajar-belajar aja, kayak cuma tahu-tahu aja atau cuma ngedengerin gimana sih cara pakainya gitu, itu kayak aku kurang bisa, kayak kurang menangkap gitu. Tapi ketika aku ada nih keperluan pakai Canva, terus aku cari tahu gimana sih cara pakainya, atau gimana sih cara buat desain kayak gini, gimana cara pakai kayak gini, atau sambil ngobrol temen kayak dikasih tahu gini-gini, itu langsung dipakai, langsung dikerjakan kayak misalnya sambil ngerjain tugas gitu. Itu kita bisa lebih menangkap gimana sih cara pakainya kayak gitu. Terus habis itu sering-sering dipakai, sering-sering diaplikasikan itu. Secara pribadi nanti kita bisa otomatis explore lebih banyak dari perangkat-perangkat tersebut gitu sih. Jadi praktek secara langsung. Jadi lebih ya Kak, ke pertanyaan selanjutnya nih dari anak rantau nih Kak. Mungkin ada kan pesan dari Kakak untuk anak rantau yang mungkin masih kesulitan nih dalam beradaptasi, baik dalam pertemanannya atau mungkin dengan lingkungannya gitu. Oke. Kalau terkait rantau ya, apalagi tentang adaptasi, dari aku sendiri aku nggak punya banyak pesan yang bisa diberikan. Mungkin yang namanya adaptasi, berada di lingkungan baru, sesuatu yang asing, itu sesuatu yang wajar. Dan kalau menurut aku itu tuh dinikmati aja. Terus jangan jangan terburu-buru untuk misalnya aduh aku harus segera kenal nih sama tempat baru, aku harus segera bisa berkembang di sini, aku harus segera punya teman dekat yang baru di sini gitu. Itu sesuatu yang kalau menurut aku pelan-pelan aja, nanti pasti ada masanya, ada waktunya kayak gitu. Mungkin tips dari aku mungkin satu, biar kamu nggak homesick, sering-sering komunikasi sama orang rumah ya, kayak Telepon ya. sering telepon atau paling nggak kirim pesan aja itu. Pokoknya
kalau kamu bisa nyaman dengan itu, bisa merasa dekat dengan rumah dengan itu, menurut aku itu bisa diterapkan ya kayak gitu. Terus habis itu cari hobi atau kesibukan yang bisa kamu lakukan buat di lingkungan baru itu biar kamu segera kenal dengan ya kesibukan, pokoknya kayak gimana sih cara kamu kenal ini ya dengan cari tahu di sini tuh ada apa yang bisa dilakukan di sini kayak gitu. Terus habis itu buat pertemanan, kalau untuk teman dekat itu tadi jangan terburu-buru ya. Tapi kalau untuk memperluas pertemanan, kamu bisa ikut ya komunitas atau ikut organisasi, ikut kepanitiaan kayak gitu-gitu. Itu bisa untuk pokoknya hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk memperluas relasi kamu, pokoknya untuk berkenalan kayak gitu sih. Baik, jadi kayak ikut organisasi, kemudian menjalin komunikasi dengan keluarga, itu akan membantu untuk anak rantau yang mungkin masih sulit dalam beradaptasi dalam pertemanan maupun lingkungannya. Kemudian lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, untuk berkaitan dengan FOMO nih Kak, kan biasanya di perkuliahan itu banyak kan teman yang pakai tab kayak gitu. Nah, itu FOMO itu kan terus kita jadi FOMO untuk sebaiknya aku beli tab atau enggak ya Kak? Oke. Menurut Kakak itu FOMO itu penting nggak sih Kak? FOMO itu bisa baik as long as kalau FOMO itu tidak mempressure kamu ya, biar kayak apa ya, pokoknya itu cuma apa ya, Yang tidak memberatkan kita. tidak bikin kita jadi stres kayak gitu. Jadi kalau FOMO-nya berkaitan sama pencapaian orang atau oh dia bisa ngelakuin ini, oh dia bisa coba ini, atau pokoknya hal-hal yang positif, FOMO itu bisa bikin kita jadi hidup, bisa bikin kita jadi berkembang karena kita bisa apa ya, berusaha melihat ke depan, apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang belum kita lakukan, apa sih yang bisa kita coba. Jadi kalau FOMO-nya ke hal-hal positif yang seperti itu dan itu tidak jadi beban buat kamu, tidak bikin kamu jadi kayak stres, depresi gitu, itu FOMO itu penting ya kalau menurut aku. Jadi kayak sesuatu yang baik gitu lah. Tapi kalau justru sebaliknya, kalau FOMO-nya kayak cuman sekadar apa ya, kayak itu menekan kamu atau hal-hal yang kurang baik atau tren atau ya tadi kayak tab dan segala macem, itu tuh FOMO itu menurutku jadi sesuatu yang negatif ya, karena selama ini kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya, tapi melihat teman lain pada apa ya kayak menggunakan itu, kamu jadi merasa aduh aku harus punya itu. Menurutku itu nggak baik ya, kayak Puas saja dengan apa yang dimiliki. iya gitu. Tapi ketika kamu merasa melihat teman, oh mereka punya itu, mereka apa namanya, mereka jadi lebih terbantu, terus kamu jadi merasa kayak aku merasa apa ya, dan kamu menemukan kesulitan-kesulitan dengan apa yang kamu punya, terus kamu memang punya alokasi dananya, punya itu bisa jadi bahan pertimbangan kamu, tapi itu jangan sampai jadi alasan mendasar kamu untuk ikut punya gitu kan. Ya, jadi kayak tergantung pada kemampuannya kita ya Kak. Mungkin lanjut aja ya Kak untuk tips manajemen waktu belajar untuk anak kos nih Kak. Kan biasanya anak kos itu fokusnya terbagi-bagi nih Kak, banyak terbagi-bagi. Nah, mungkin ada saran Kak dari Kakak untuk tips manajemen waktu belajar nih? Kalau belajar, menurut aku sendiri belajar itu tidak melulu soal kayak duduk terus apa ya, buka materi terus kayak punya hal-hal seperti itu. Jadi belajar itu tidak hanya soal itu gitu ya. Jadi kayak ketika kamu mengerjakan tugas, mengerjakan laporan praktikum, mengerjakan berkaitan dengan akademik, kamu kan pasti akan buka catatan lagi, terus baca artikel-artikel, pokoknya cari tahu soal apa yang sedang kamu kerjakan, eksplorasi kayak gitu. Itu menurutku juga udah belajar gitu lah. Jadi belajar itu tidak melulu terpisah dari mengerjakan tugas gitu. Kalau menurutku seperti itu ya. Terus habis itu dengan kamu mempersiapkan kuliah yang buat besok, kayak baca materi dulu atau terus mendengarkan di kelas, terus melengkapi catatan, itu juga menurutku udah belajar gitu. Terus habis itu tips lain yang bisa aku kasih mungkin buat alokasi waktu. Jadi kayak
Mungkin kalau kamu punya apa ya, tidak banyak kesibukan non akademik, kamu bisa bikin alokasi waktu harian atau target total kayak oh aku dalam satu minggu itu harus belajar sekian jam, sekian menit, sekian itu. Jadi itu bisa bantu kamu buat kayak tracking, oh aku harus belajar sebanyak ini. Itu bisa sih. Terus habis itu kamu bikin list materi yang bisa kamu checklist, oh, aku udah belajar ini, aku udah belajar ini, aku udah belajar ini. Kayak gitu. Itu juga bisa buat tips manajemen waktunya ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan manajemen itu berarti ada target, kita harus mempunyai target gitu ya Kak. Betul. Mungkin selanjutnya pertanyaannya yaitu tentang mengantuk di kelas nih Kak. Oke. Mungkin saran dari Kakak supaya tidak mengantuk nih pas kelas gimana? Gimana ya, namanya mengantuk itu apa ya, kalau menurut aku itu hal yang sangat wajar ya, dan hampir tidak bisa dihindari gitu, karena aku sendiri juga sejujurnya aku ngantuk di kelas gitu. Terus mungkin istirahat yang cukup, kayak jangan sampai kamu malam itu nggak tidur gitu. Terus habis itu em, kan biasanya kita main HP scrolling tahu-tahu udah tengah malam gitu. Itu kalau bisa kayak kalau kamu emang kamu tipe orang yang perlu cukup tidur untuk bisa bangun segar, maka ya jangan kebanyakan main HP-nya, kayak utamakan tidurnya dulu gitu kan. Soalnya pasti kayak di sela-sela atau di itu kan kamu juga main HP gitu kan. Itu bisa. Terus aku bukan tipe orang yang minum kopi, kayak aku nggak bisa minum kopi, aku nggak suka pahit. Jadi tapi kalau teman-teman tipe yang kopi itu membantu, bisa minum kopi. Terus habis itu kalau aku selain itu biasanya jam yang paling aku ngantuk itu adalah jam siang. Jadi break isoma itu, habis itu ada kuliah lagi, itu tuh ngantuk banget gitu kan. Nah biasanya aku di break makan siang sholat itu aku ini power nap. Jadi aku tidur, pokoknya aku harus tidur sebentar, paling nggak 15 menit. Itu benar-benar ngebantu aku buat segar, terus ngesugesti aku kayak oh aku udah istirahat gitu. Nah, nanti jadi kayak aku power nap 15 menit, kayaknya aku harus tidur dulu 15 menit, terus habis itu aku cuci muka, jalan-jalan, pokoknya jalan kaki sebentar. Itu iya, pokoknya itu bantu aku buat kayak oh ya aku udah istirahat sebentar kayak gitu. Jadi kayak pintar-pintar aja kita bagi waktunya supaya betul. ini. Terus mungkin kan ada beberapa mungkin ya Kak, ada kuis dadakan gitu di semester 1 ini mungkin dari maba. Jadi ada pertanyaan nih, cara gimana sih untuk mengatasi kuis dadakan nih Kak? Oke. Iya sih, kayaknya seingat aku semester 1 ada kuis dadakan, tapi sebenarnya di gizi ke depannya tuh tapi siapa yang tahu ya. Tapi sebenarnya kalau sejauh yang aku rasakan di gizi itu jarang ada kuis dadakan. Jadi pasti di SAP itu udah ada kayak kolom kuis. Kalau ada kolom kuis berarti kayak oh ada kuis nih yang harus aku pertimbangkan, atau ada apa ya, punya kayak kuis-kuis tuh pasti udah dikasih tahu gitu loh. Tapi dosennya udah kasih tahu sebelumnya. Bener. Atau kayak oh misalnya habis lecture nih, terus nanti ada kuis. Jadi pokoknya kita biasanya udah tahu gitu loh kalau mau ada kuis. Tapi seandainya ada kuis dadakan, ya apa ya, pahamin aja apa yang di kelas, buat catatan. Itu yang tadi bisa bantu kamu buat memahami lebih baik. Jadi seandainya ada ada kuis dadakan, setidaknya kamu ada nih, oh kemarin pernah diajar ini, oh pernah pernah dijelasin ini, setidaknya adalah sisa-sisa kayak gitu. Terus kalau kamu bisa lebih rajin lagi, kamu bisa kayak belajar tiap malam, itu jelas akan membantu banget ya. Jadi kayak selalu mengikuti kelas, fokus pada kelas Iya, gitu. betul. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir deh Kak. Tentang tips dan trik buat belajar buat ujian, kayak mungkin maba masih bingung nih apa sih soal yang keluar, kemudian belajarnya dari mana gitu. Mungkin dari Kak ada tips dan triknya? Kalau belajar ujian yang pasti dari PPT dosennya ya. Jadi kayak materi apa yang dosen sampaikan, terus apa misalnya dosennya ngasih apa ya, artikel-artikel jurnal-jurnal buat dibaca, kalau bisa itu dibaca. Jadi itu biasanya keluar juga gitu kan, kayak ini kasih ini gitu. Terus
catatan yang kamu siapin di kelas, kayak apa sih yang dosen sampaikan kan biasanya kamu catat. Terus biasanya kalau aku suka ngerekam ngerekam proses perkuliahan itu. Jadi kayak ketika kamu belajar terus kayak kamu nemu bagian yang aduh kok nggak paham ya ini, terus aku bisa putar lagi tuh lecture-nya lagi gitu. Terus habis itu kalau ada latihan soal, kamu kerjain latihan soalnya. Terus habis itu diskusi sama temen juga bisa. Terus itu diskusi sama temen itu bantu banget buat kayak kamu mengingat lebih lebih apa ya, kayak ingatanmu jadi lebih panjang gitu, nggak yang short memory gitu. Terus kalau misalnya ada tutor, terus ada skills lab atau ada praktikum, banyak laporan tertulis kayak gitu, itu bisa banget dipelajari ulang karena itu bantu kalau ada soal yang jenisnya kasus-kasus. Setuju banget nih Kak. Setuju banget nih, keren banget nih tips dan trik dari kakak untuk maba-maba nih. Karena sudah memasuki pertanyaan terakhir ya, berarti untuk simpatis sesi ini bisa kita tutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lutfia sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kami, berbagi tips, trik, dan pengalamannya. Kemudian semoga jawaban dari Kak Lutfia ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh mahasiswa baru ini. Mungkin ada sepatah dua patah dari Kak Lutfia untuk mahasiswa baru gizi kesehatan 2024. Dari aku terima kasih, terima kasih atas kesempatannya buat bisa sharing-sharing apa yang aku punya, tips trik yang biasanya aku terapkan. Terus itu seandainya apa yang aku sampaikan apa ya baik dan menurut teman-teman cocok untuk diaplikasikan, boleh banget diterapkan juga. Terus habis itu dari aku mohon maaf kalau seandainya dari apa yang aku sampaikan ini kurang berkenan atau kurang pas nih, kayak aduh harusnya tuh nggak gini kayak gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya Kak. Dan saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau berbuat. Nah, sampai jumpa di Simpatis 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.